Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehat? Jumpa lagi bersama Bu Guru pada pelajaran tematik. Kali ini, Ibu akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan alam. Pada pelajaran kedua kita akan sama-sama belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menjelaskan organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Salah satu jenis hewan yang akan kita pelajari sama-sama terkait dengan sistem pencernaannya adalah hewan ruminansia. Bagaimana ya sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Tapi sebelumnya, ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya, sapi, kerbau, rusa, kambing, domba, dan kijang. Jenis makanan dari hewan ruminansia adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Salah satu contoh mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia ialah sapi. Sapi memiliki organ pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Berikut simak penjelasan Bu Guru ya terkait dengan organ pencernaan yang ada pada hewan ruminansia. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya, terdapat saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Makanan dari rongga mulut menuju lambung melalui kerongkongan. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia atau jenis hewan lain. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut letak dari bagian-bagian lambung sapi. Yang pertama, rumen. Kedua, retikulum. Ketiga, omasum. Dan yang keempat, abomasum. Bagian pertama dari lambung sapi adalah rumen atau yang dikenal dengan perut besar. Di rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, makanan masuk ke retikulum. Lambung kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Ketiga, perut kitab atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Yang keempat, abomasum atau perut masak. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di dalam perut ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dan selanjutnya adalah usus.
Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian penjelasan Bu Guru terkait dengan proses pencernaan pada hewan ruminansia yaitu sapi. Selanjutnya, tugas kalian adalah dari penjelasan Ibu tadi, silahkan kalian tulis dalam diagram yang ada pada halaman 9 terkait dengan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.